Shalom sahabat Kristus. Dunia tempat kita tinggal hari ini penuh dengan perubahan. Janji manusia seringkali luntur, kontrak kerja bisa diputus, bahkan kesehatan dan kondisi keluarga kita bisa berubah dalam sekejap mata. Namun, di tengah semua kegoncangan itu, ada satu jangkar yang tidak akan pernah bergeser. Mari kita perhatikan pengakuan Daud di akhir masa hidupnya seperti yang terdapat dalam 2 Samuel 23 ayat 5. 2 Samuel 23 ayat 5, demikian firman Tuhan, "Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya?" Sahabat Kristus, Daud tidak sedang menceritakan betapa hebatnya dia menjaga kesetiaan kepada Allah. Sebaliknya, Daud sedang memandang kepada satu pribadi yang memulai segalanya. Hari ini, kita akan merenungkan tentang perjanjian kekal, di mana fokusnya bukan pada apa yang kita lakukan bagi Tuhan, melainkan pada apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Bukan Daud yang mendatangi Allah untuk membuat kesepakatan. Bukan kita yang menawarkan jasa kepada Tuhan supaya Ia mau memberkati kita. Perjanjian ini sumbernya bersifat ilahi. Bayangkan, Allah yang menciptakan semesta dengan sepatah kata, El Shaddai, Allah yang Maha Cukup. Ia mau turun dari kemuliaannya untuk memegang tangan manusia yang fana. Ini adalah tindakan kasih karunia yang murni, bukan transaksi, tapi ketetapan. Dalam dunia profesional, perjanjian biasanya bergantung pada kinerja kedua belah pihak. Tapi dalam perjanjian anugerah ini, Allah yang menegakkannya. Fokusnya bukan pada jika kamu melakukan ini, maka aku melakukan itu, bukan seperti itu. Melainkan aku telah menetapkan ini bagimu. Demikian firman Tuhan. Inilah yang membuat hati kita tenang. Kita tidak perlu khawatir apakah kita cukup layak untuk berada dalam perjanjian ini. Karena kelayakan itu datang dari Dia yang mengikat janji dengan kita. Kemudian kalimatnya mengatakan seperti ini, Ia menegakkan bagiku. Mungkin kita tahu bahwa Allah mengasihi dunia. Kita tahu Allah memberkati gereja. Tapi apakah kita sadar bahwa Allah mengikat janji secara pribadi dengan saudara dan saya? Bukan masalah apakah Allah membuat perjanjian dengan dunia. Yang menjadi kekuatan kita adalah saat kita tahu bahwa Tuhan membuat perjanjian itu dengan saya. Saat Roh Kudus memberikan keyakinan ini dalam hati kita, maka keselamatannya menjadi milik kita. Hatinya milik kita, dan Dia sendiri menjadi Allah kita. Anda tidak sedang berjalan sendirian di dunia ini. Ada sebuah perjanjian kekal yang mencantumkan nama Anda di dalamnya. Bukan karena kebaikan Anda, tapi karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Daud menyebutnya sebagai perjanjian kekal. Apa artinya kekal? Kekal itu berarti janji ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Daud menuliskan ini sambil menyadari kondisi rumah tangganya yang tidak sempurna. Ia berkata, walaupun seisi rumahku tidak sedemikian di hadapan Allah. Daud sadar ada banyak kekacauan di dalam keluarganya. Ada banyak kegagalan dia sebagai manusia. Namun,
anugerah Allah lagi-lagi tidak bergantung pada keteraturan hidup Daud. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 34, demikian firman Tuhan, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Sahabat Kristus, jika hari ini Anda merasa sedang gagal, merasa rumah tangga atau pekerjaan Anda sedang kacau, ingatlah, perjanjian Allah dengan Anda tidak didasarkan pada keberhasilan Anda, melainkan didasarkan pada kesetiaannya yang kekal. Saudara sekalian, marilah kita berhenti mencoba untuk membayar Tuhan atau mencoba mempertahankan posisi kita dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita belajar seperti Daud yang ketika sekarat namun tenang, karena ia tahu bahwa keselamatannya dijamin oleh sebuah perjanjian yang sudah ditegakkan oleh Allah sendiri. Perjanjian itu telah dimateraikan oleh darah Kristus yang memastikan bahwa kita adalah miliknya selamanya. Hiduplah dengan penuh syukur, bukan dengan ketakutan, karena Ia telah menegakkan bagi Anda suatu perjanjian yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kepastian keselamatan dan penyertaan-Mu tidak digantungkan pada kegagalan atau keberhasilan usaha kami. Terima kasih karena Engkau telah mengikat janji dengan kami masing-masing secara pribadi. Di tengah badai hidup, di tengah ketidaksempurnaan keluarga dan kelemahan diri kami, biarlah jiwa kami beristirahat dengan tenang dalam janji-Mu yang tidak pernah berubah. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah sepanjang hari ini kami berjalan bukan dengan ketakutan untuk menyenangkan-Mu demi mendapatkan berkat, melainkan biarlah kami berjalan dengan sukacita, karena kami tahu kami sudah menjadi milik-Mu selamanya melalui perjanjian anugerah-Mu yang melimpah. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi-Mu, ya Tuhan Allah kami, yang setia menjaga perjanjiannya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan kita untuk edisi hari ini. Yang menjadi doa saya, Tuhan selalu menyertai kita di segala aktivitas pekerjaan dan kesibukan kita di sepanjang hari ini. Tuhan membuat segala sesuatunya jadi berhasil. Sampai jumpa pada renungan-renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.